the breath in my soul, the life in my bones. There is no hesitation in your love and affection. It's the sweetest of all. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Whoa, whoa, whoa. I open up my heart to you. I open up my heart to you now, to do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now, to do what only you can. Jesus, have your way in me undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Shalom ICC Youth, saya Nathan, dan hari ini saya akan sharing dengan topik When I'm hurting, why does God feel far away? Sebelum kita masuk, mari kita berdoa. God, thank you for today. Thank you for blessing us throughout this whole week. Now, we want to listen to your word. Please bless us so we can understand your word fully. Amen. Nah, kalian pada tahu Wi-Fi kan? Gue yakin sih kalian semua tahu. Wi-Fi itu adalah sesuatu yang tidak bisa terlihat. Tapi kita tahu Wi-Fi itu dekat sama kita. Wi-Fi itu sebuah gelombang
yang bisa terkoneksi gadget kita sama internet sehingga kita bisa buka aplikasi seperti Chrome, YouTube, atau Instagram. Nah, seperti kayak Tuhan tuh tidak bisa terlihat, tapi Tuhan tuh selalu dekat dengan kita. Sekarang lihat situasi, mungkin kurang kondusif atau kurang baik buat beberapa. Dan mungkin kalian merasa kayak, gimana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa saya atau Tuhan tidak mendengar doa-doa saya? Tapi sebenarnya Tuhan tuh selalu ada dekat dengan kalian. Dan Tuhan selalu pasti ada harapan dan penuh kasih kepada kami semua. Bukan cuma kita yang bisa merasa jauh dari Tuhan. Ada beberapa tokoh-tokoh di Alkitab yang juga merasa jauh sama Tuhan. Mari kita lihat kisah Daud. Daud pernah merasa jauh sama Tuhan di dalam Mazmur 22 ayat 2 sampai 3. Daud berseru pada Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru kepada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tapi tidak juga aku tenang. Ketika Daud merasa Tuhan jauh, dia tidak hanya diam saja dan dia tidak meninggalkan Tuhan. Tapi sebaliknya, Daud pun berseru kepada Tuhan dan dia berharap pada Tuhan. Dan dalam Mazmur 42 ayat 12, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, jadi seperti Daud, saat kita merasa jauh, kita jangan tinggalkan Tuhan, tapi kita harus selalu berseru kepada Tuhan. Tokoh yang lain yang kita bisa ambil adalah tokoh Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh, dan dia pernah mengalami penderitaan yang sangat besar. Pertama, dia sakit, dia ditinggalkan istrinya, anak-anaknya mati, dan hartanya semuanya habis. Dia merasa Tuhan tuh saat itu jauh sama dia. Tapi pada akhirnya, dia kembali kepada Tuhan dan dia kembali percaya kepada Tuhan. Dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi pada akhirnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan Tuhan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari punyaan dahulu. Sama seperti Daud, Ayub berseru kepada Tuhan saat dia merasa jauh, dan akhirnya Tuhan menolong dia. Dan bukan cuma mereka berdua, Tuhan Yesus pun pernah merasa takut saat dia mau disalib. Dikatakan di Matius 27 ayat 6, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi pada saat Yesus merasa takut, dia menyerahkan tindak pada Bapa si surga, dan akhirnya dia mati kayu salib untuk menebus dosa kita dan kita beroleh hidup. Nah, saat kita merasa Tuhan itu jauh, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Ada 3 hal yang saya mau mendiskus. Pertama, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kedua, kita bisa selalu remember janji Tuhan. Ketiga, kita juga selalu bisa remember kasih Tuhan kepada kita. Pertama, kita bisa selalu berdoa dan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan seperti Ayub berteriak kepada Tuhan. Ditulis dalam Ayub 7 ayat 11. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku dan akan berbicara dalam kesesakan jiwaku dalam diam hatiku. Dan kita juga bisa mengingat janji Tuhan. Dalam tulisan Ibrani 12 ayat 5, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ini saat kita merasa Tuhan itu jauh, kita ingatlah ayat ini. Lalu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Padahal Tuhan itu selalu dekat sama kita dan Tuhan selalu guide our way, guide our life. Jadi kapanpun kita merasa lagi dalam situasi yang kurang bagus, ingatlah Tuhan selalu dekat kepada kalian dan Tuhan tidak akan meninggalkan kalian. Dan poin ketiga, kita juga bisa ingat bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Ini adalah namanya tadi Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan juga memberikan kita kehidupan. Jadi kasih Kristus itu sangat besar dan tidak ada yang di atas kasih Kristus.
saat Anda merasa bahwa kalian tidak kasih Tuhan, ingatlah Tuhan Yesus itu pertama-tama sudah mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Mari kita baca dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di ayat ini, Tuhan mengatakan bahwa Dia mau kita selalu bersandar kepada Dia dan menggantungkan hidup kita kepada Dia. Dan jangan pernah menyerah di dalam hidupmu atau di dalam situasi apapun, maupun suka atau duka. Karena Tuhan sendiri tidak pernah menyerah di kehidupan kita. Dan janganlah pakai pikiran atau pengertian sendiri, karena seringkali kalau kita ada masalah, kita seringkali mungkin ya rely on kayak pikiran kita sendiri, dan itu bisa menimbulkan kita mikir kayak, aduh Tuhan di mana? Tuhan jauh ya? Kenapa Tuhan nggak ngasih aku gitu? Tapi sebenarnya seperti tadi ayat-ayat yang ditulis, Tuhan tuh sebenarnya dekat sama kalian, dan kita hanya perlu percaya dan selalu terkoneksi sama Tuhan, sehingga kita bisa build sebuah relationship yang intimate sama Tuhan. Just remember bahwa Tuhan tuh selalu available dimanapun, kapanpun saja. Jadi Tuhan tuh mau kita selalu berdoa dan terkoneksi sama Dia, dan Tuhan selalu peduli sama kita. Dan ingatlah seperti Daud bilang, Tuhan itu adalah Tuhan itu satu-satu solusinya buat hidup kita, dan Dia juga satu-satu harapan buat hidup kita. Thank you, God bless, happy Sunday. Yes, amin. Thank you Nathan udah sharing firman Tuhan di ibadah online ISIS Youth hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa walau di masa pandemi saat ini yang penuh dengan ketidakpastian yang mungkin menyebabkan kita berada di dalam suatu masalah atau pergumulan, Tuhan tetap selalu ada dekat bersama dengan kita. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan bagian kita, yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang aktif. Maksudnya aktif gimana? Aktif dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Seperti yang udah Nathan share tadi, ada kita harus mengingat janji Tuhan, kita harus berdoa, kita harus mengingat kasih Tuhan. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan yang aktif. Nah, dan sekarang aku mau nambahin beberapa poin di mana ada cara praktikal yang bisa kita lakukan untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk semakin menyadari keberadaan Tuhan. Yaitu yang pertama, lewat jurnal atau menulis. Nah teman-teman, kita saat ada permasalahan, ada pergumulan, kita bisa menuliskan, baik secara langsung atau misalnya di handphone, bisa menuliskan apa sih yang ada di pikiran kalian, apa sih yang ada di perasaan kalian. Dan saat kalian menulis, kalian bisa sambil mengingat, sambil berbicara casually dengan Tuhan. Apa yang kalian rasakan? Kalian juga bisa menuliskan kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka secara magically kita akan merasakan kelegaan, dan kita itu merupakan salah satu cara di mana kita bisa mengingat kembali bahwa Tuhan itu ada, bahwa janji Tuhan itu ada. Nah yang kedua, go to your friends. Jadi saat kita merasa sepi nih, misalnya dalam suatu pergumulan, terus kita merasa Tuhan kemana, nggak ngejawab doa saya misalnya. Teman-teman, jangan lakukan itu sendirian, jangan merasa kalian alone. Kalian harus datang ke teman kalian, ke orang yang tepat, ke teman yang ada di komunitas yang tepat, yang akan mengingatkan kalian kembali tentang kebaikan dan kasih Tuhan, sehingga kalian tidak akan merasa sendiri dan kalian akan diberikan insight bahwa yes, Tuhan selalu ada beserta dengan kalian. Nah yang terakhir, go to God. Dengan cara apa? Yes, back to basic. Baca firman Tuhan, buat plan baru untuk membaca firman Tuhan. Juga kalian bisa berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Maka saat kalian mencari Tuhan, kalian akan merasakan keberadaan Tuhan, dan kalian akan tahu bahwa Tuhan itu ada dekat dengan kalian. So teman-teman, di saat seperti ini, apapun masalah kalian, apapun musim kalian, tetap ingat, tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan, tetap menjadi anak-anak Tuhan yang aktif. Maka kalian akan menyadari bahwa Tuhan selalu ada untuk kalian. Terkadang malah kita yang menjauh dari Tuhan, dan Tuhan
tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. So, itu firman Tuhan hari ini, dan sebelum kita tutup ibadah hari ini, aku mau ajak teman-teman semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, apapun musim kami, apapun keadaan kami saat ini, Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Tuhan akan menemani kami di setiap pergumulan dan permasalahan kami, dan Tuhan akan selalu membantu kami. Bapa, hamba berdoa untuk semua anak Tuyut dimanapun mereka berada, supaya mereka selalu peka, mereka selalu mengucap syukur, mereka selalu merasakan keberadaan Tuhan yang memberikan damai sejahtera di dalam setiap hati mereka. Bapa, hamba mau mengangkat semua anak Tuyut di segala musimnya, di segala permasalahannya semuanya, hamba mau angkat ke dalam tangan Tuhan. Kau yang memberkati, Kau yang menjaga, Kau yang melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur untuk ibadah hari ini, hamba mengucap syukur untuk setiap kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. So, thank you teman-teman udah join ibadah hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. God bless you. Okay, look, I never forget that day in the 1990s. You know where to find me. Being born, I'm a millennial. Run for cover before he put you on Vimeo or the Twitter. Come on, y'all, get a grip. I don't give a flip, I just wanna live. But better yet, I don't wanna die living a lie. Does anyone even realize I'm alive? Like, stop.